Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Alhamdulillah, kita di sore hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis ilmu, di majelis yang semua makhluk mendoakan ampunan untuk para orang-orang yang sedang belajar agama. Sampai pada poin kita 94, fikih wanita muslimah. Di antara bentuk penyelisihan terhadap syariat yang banyak diremehkan oleh para wanita-wanita muslimah khususnya, walaupun ini juga banyak juga yang dari kalangan muslim, para lelaki muslim, yaitu apa? Mendengarkan musik. Mendengarkan musik. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya haramnya musik itu telah disepakati oleh para ulama, terutama ulama dari kalangan 4 mazhab, mulai dari Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka bersepakat tentang haramnya musik. Ya, musik itu apa? Musik itu lantunan, nada ringtone yang keluar, ya, dari alat-alat, ya, dari alat-alat musik seperti apa? Seperti seruling, seperti gitar, ya, seperti organ kalau zaman sekarang, dan seterusnya, ya. Maka para ulama menyebutkan musik ini adalah ruqyatuz zina. Ruqyah itu artinya jampi-jampi, jampi-jampinya zina, mantranya zina. Nah, makanya para pemusik-pemusik itu, ya, mereka rata-rata mengumbar syahwat, ya. Karena memang musik itu mantranya zina. Jadi kalau orang terjerumus ke dalam musik, maka dia berpeluang untuk terjerumus ke dalam zina. Ya, maka kalau dilihat, coba lihat siapa pemandu-pemandu karaoke, ya, biduan-biduan. Itu ya rata-rata, walaupun nggak semua, tapi rata-rata itu apa? Nyambi jadi pekerja seks komersial, ya, karena memang itu sudah hubungannya, sudah satu paket komplit, ya. Maka disayangkan di zaman ini para kaum muslimah
Ya, apalagi kalau kita lihat, Masya Allah, di pesta-pesta itu hampir-hampir tidak ada diselenggarakannya pesta walimah yang tidak menggunakan musik. Hampir tidak ada. Itu musibah besar di zaman ini. Ya. Bahkan kalau ada orang pesta nggak pakai musik, nggak pakai organ, itu dicibir, ya, dicibir, dibully, dipermalukan, dibilang ini pesta kok kayak layat katanya, pesta kok kayak orang takziah, rame pasang tarup tapi apa, nggak ada suara musik, ya, ini musibah akhir zaman. Musibah besar, bahkan tidak sedikit para wanita-wanita muslimah menggunakan jilbab, menggunakan gamis, ya, naik panggung ikut menyumbangkan lagu, ya, bahkan Pak Ustadznya pun menyumbangkan lagu, ya. Nah, ini musibah besar yang terjadi di zaman ini, ya. Dan kita khawatir kalau tidak diingatkan, kalau tidak ada yang mengingatkan tentang dosa besar ini termasuk dosa besar. Nanti kita sebutkan ancaman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang dosa besar musik ini yang sudah menjamur ke seluruh lapisan. Jadi kita khawatir kalau tidak ada yang mengingatkan dari kalangan para dai, para ustadz, ya, kalau tidak ada yang mengingatkan tentang bahaya musik ini, kita khawatir Allah menurunkan bencana dengan skala yang luar biasa besarnya, ya. Maka disebutkan di sini nyanyian itu mantranya zina dan pembuka perbuatan cabul. Kalau di sini tuliskan cabul, ya, pembangkit syahwat itu. Dia adalah suara iblis, seruling setan, tali dan perangkapnya setan, serta apa? Tombak dan anak panahnya setan yang ditancapkan pada hati para wanita-wanita yang lalai, ya, hingga apa? Membangkitkan syahwat, membangkitkan gairah. Disebutkan di sini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya, dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi, dari Imran ibnu Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hadhil ummati khasfun wa maskhun wa qadhfun. Pada umat ini akan terjadi bencana, ya. Bencana apa? Gempa bumi, banjir, ya. Dan khasfun itu apa? Khasfun itu likuifaksi. Tahu likuifaksi, ya? Daratan yang berubah menjadi lumpur, kemudian dia bisa berjalan seperti berjalannya air. Itu pernah terjadi di beberapa tempat. Di antaranya dulu pernah terjadi di Palu. Jadi ada beberapa desa, beberapa kampung, beberapa kecamatan itu hilang karena terjadi apa? Likuifaksi. Jadi daratan tanahnya yang harusnya mengeras tiba-tiba jadi lumpur dan tenggelam.
bersama dengan apa-apa yang ada di atasnya, tenggelam, hilang. Ya, itu disebutkan dalam hadis Nabi ini. Maka akan terjadi di umatku ini khasfun wa maskhun wa qadfun. Ya, banjir, gempa bumi, bencana alam, dan tadi daratan yang berubah menjadi air. Kemudian ada salah seorang sahabat yang bertanya, faqala rajulun minal muslimin. Ada salah seorang bertanya, ya Rasulullah, wa mata dzalika? Wahai Rasulullah, kapan peristiwa itu terjadi? Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza dhaharatil qainatu wal ma'azifu wasyuribatil khumuru. Maka beliau bersabda, sesuatu itu, musibah bencana alam itu terjadi apabila muncul berjamuran para biduan-biduan, para penyanyi-penyanyi. Ya. Para penyanyi-penyanyi, para biduan-biduan yang mendayu-dayu suaranya, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, yang mengumbar syahwatnya. Kemudian wal ma'azif, dan jika sudah muncul ma'azif. Ma'azif itu alat-alat musik. Ya kalau bahasa sekarang itu organ lah ya. Organ atau karaoke. Ya. Karaoke. Dan juga apa yang terakhir, wasyuribatil khumur. Khamr itu sudah mulai ditenggak, diminum. Maka kalau 3 poin ini sudah ada, maka musibah itu pasti datang. Ya, jadi kalau para biduan bernyanyi-nyanyi, melenggok-lenggok, udah nggak punya lagi urat malu, ya. Jadi sampai yang ngelihat aja risih, dia mah nggak risih, tapi yang ngelihat itu risih, enak ngelihatnya. Kemudian apa? Tersebarnya alat musik dan khamr. Ya, khamr ini untuk di zaman ini ya narkoba itu. Ya, narkoba itu ya khamr. Semua yang bisa menghilangkan akal itu masuknya khamr. Mau dia minuman, makanan, obat, asap, yang disuntik, yang dihirup, yang diminum, yang ditelan, semuanya itu yang bisa menghilangkan akal namanya khamr. Ya. Bahkan sekarang ini orang udah nggak malu-malu lagi untuk transaksi khamr, transaksi narkoba, nggak takut-takut lagi. Ya. Mudah untuk mendapatkannya. Jadi kalau di tempat ibu-ibu itu ada orang transaksi narkoba, biasanya kan lewat HP dia, transaksinya lewat HP. Nanti si penjual itu datang ke satu tempat, barangnya ditinggal di situ, umpamanya ditinggal di tiang listrik gitu. Ya, nanti dia ngubungin yang beli, tuh barangnya ambil di tiang listrik di pinggir jalan. Nanti nggak lama pembelinya datang ke tiang listrik, diambilnya, dicari-cari itu di pinggir-pinggir jalan, tuh dikorek-korek di rumput-rumput itu. Ya, itu banyak terjadi. Maka kalau ibu-ibu ngelihat seperti itu, jangan pura-pura nggak peduli ya. Ini kadang penyakitnya orang-orang kita ini nggak enakan orangnya. Biarinlah, pura-pura nggak tahu lah. Yang penting bukan anak saya lah. Yang penting nggak ganggu kita. Nggak, itu harus segera dilaporkan ya.
harus segera dilaporkan agar ditindak, karena polisi itu kalau tidak ada laporan ya mereka nggak bertindak, susah mau bertindak, gimana orang nggak ada laporan, ya. Makanya polisi kan kantornya kan ada tulisannya, kami siap melayani Anda. Iya. Jadi kalau mereka nggak dilaporkan ya nggak tahu, maka laporkan. Bahkan sekarang sudah ada call center polisi 110 itu bisa dipakai untuk melapor. Ya, kita tinggal pencet 110, kemudian kita laporan di situ. Nanti kita akan langsung disambungkan dengan operator polisi. Tapi nggak boleh buat laporan palsu, karena itu akan dipidana kalau palsu. Dan ketika kita nelpon, data kita langsung kerekam di sana. Yang nelpon ini siapa namanya, alamatnya di mana, nomor KTP-nya, nomor NIK-nya, tanggal lahirnya, ada semua di sana. Ya. Itu laporkan. Jangan sungkan-sungkan untuk melaporkan, mentang-mentang bukan anaknya, bukan keluarganya. Nah, kita kembali ke tema ini tadi, masalah musik ini tadi, ya. Maka bagi kita yang sudah kenal dakwah, sudah kenal tarbiyah, sudah ngerti, itu perhatikan ya. Kalau memang kita membuat acara, hindari yang namanya musik. Ya, membuat acara, apa dia pernikahan, apa dia akekahan, apa dia hitanan, maka hindari musik. Ada yang bisa menggantikan musik, apa? Nasyid. Ya, anasyid. Nasyid itu hanya senandung. Ya, senandung-senandung yang disenandungkan, bait-bait syair yang disenandungkan, ya, tapi tidak menggunakan alat musik. Dan itu boleh kalau memang dia butuh untuk menghidupkan itu, ya, untuk membuat acara. Ustadz, bagaimana kalau kita diundang di acara, di pesta yang ada musiknya? Para ulama menyebutkan haram untuk didatangi. Ya, haram untuk didatangi. Terus gimana Ustadz, itu kan saudara saya, masa saya nggak datang? Nanti dibilang mutusin silaturahmi, atau itu teman baik saya. Maka bisa disiasati datang di acara tersebut ketika musik tidak dikumandangkan, ya, tidak sedang disetel. Kapan biasanya tidak disetel itu acara itu? Ya, deket-deket zuhur tuh ya, kira-kira 10 menit sebelum azan zuhur atau setelah azan zuhur itu. Biasanya sampai ada jeda sekitar setengah jam di situ untuk sholat zuhur. Nah, kalau memang pengen datang, butuh untuk datang, ya datang di waktu-waktu tersebut ya. Atau di waktu sore, sudah mau deket-deket maghrib, ya sudah mau tutup, udah mau bubar tuh, nah datang. Ya. Jadi tidak layak. Karena sifat seorang mukmin itu tidak mendatangi tempat-tempat maksiat, tidak menyaksikan kemaksiatan. La yashhaduna zur. Mereka enggak mau menyaksikan apa? Tempat-tempat maksiat. Ya. Maka ya sebisa mungkin dihindari. Kalau memang harus datang, pilih waktu-waktu yang tidak sedang diputar musik. Tapi para ulama juga menyebutkan kalau undangan itu memenuhi undangan itu kan wajib ya hukumnya. Tapi kalau undangan itu ada keharaman di dalamnya, jadi nggak wajib. Ya, jadi tidak wajib.
Tapi kalaupun harus datang ya disiasati. Gitu ya. Dan di tempat kita ini memang sudah menjadi satu budaya, satu tradisi yang namanya pesta. Itu ibarat apa? Orang dagang, ya, ada untung rugi katanya. Jadi saya kan kemarin diundang kamu tuh, saya ngamplop sekian. Di acara kemarin kamu ngunduh mantu, kamu nikah anakmu, kamu akekahin cucungmu, saya datang itu berapa kali ngamplop, satu amplop sekali ngamplop 100.000. Nah, sekarang gantian saya yang ngunduh katanya. Ya ini akhirnya itu memberatkan. Ya, padahal tujuan syariat Islam mengadakan walimah itu bukan untuk apa? Bukan untuk mengharapkan amplop, tapi untuk berbagi. Justru untuk berbagi di situ, untuk memberi makan karena di saat momen-momen bahagia. Ya. Sehingga dulu di zaman syariat Islam dulu, orang itu kalau diundang walimah nikah itu seneng. Kenapa seneng? Makan enak, gratis. Iya toh? Tapi kalau sekarang diundang ngeluh, waduh ini minggu ini aja ada 3 tempat. Sana 100, sana 100, sana 100, sudah 300. Ya, akhirnya apa? Akhirnya jadi memberatkan. Padahal dulu tujuannya itu untuk berbagi. Ya. Untuk berbagi, untuk ngajak makan tetangga, karib kerabat, sanak saudara. Tapi sekarang itu berubah. Kenapa berubah? Ya karena manusianya jauh dari ilmu, sehingga ada pergeseran nilai. Dan di antara perkara-perkara yang haram yang sering diremehkan oleh sebagian besar para wanita adalah terjadinya resepsi di gedung-gedung dan beberapa acara lainnya. Kemudian apa di situ? Diputar, dipertontonkan alat-alat musik, ya, nyanyian. Kalau di sini disebutkan al-aghani al-majanin. Jadi nyanyian kayak orang gila gitu. Nyanyian gila. Ya. Dan di mana tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Ini berbahaya. Makanya tidak disarankan ya apalagi bagi tokoh agama ya, bagi tokoh agama untuk menghadiri acara seperti itu, tapi dia diam di situ. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena masyarakat awam atau murid-muridnya akan menjadikan dia sebagai hujah. Itu Pak Ustadz aja datang katanya. Ya toh? Kalau Pak Ustadz datang ya berarti boleh. Ya. Boleh enggak Ustadz datang? Boleh, asal berani mengingkari. Dia datang ke pesta, dia naik panggung, kemudian dia ngasih ceramah. Bapak-bapak, ibu-ibu, musik ini haram. Kira-kira gimana reaksinya gitu? Dan kira-kira ada nggak yang berani seperti itu? Nggak ada yang berani, susah.
Ya. Memang dalam Islam itu kita dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan ya dengan resepsi pernikahan, tapi konsepnya itu ya konsep sederhana aja. Gak usah mau mewah-mewah. Ya, sampai ngabisin duit puluhan juta, ada yang ratusan juta. Tak perlu mewah-mewah. Sederhana aja. Bagi-bagi makan ke tetangga, teman. Sudah. Ya. Sampai nutup jalan, sampai ganggu pengguna jalan, ini tidak dianjurkan ya. Nah, di sana ada keringanan-keringanan seorang itu boleh menggunakan alat musik, tapi hanya dibatasi dengan duf. Duf itu apa? Duf itu rebana. Tahu rebana ya? Rebana tahu kan? Ya, itu boleh digunakan di acara pernikahan. Pakai rebana boleh. Dan juga boleh di acara Idul Fitri atau Idul Adha. Biar meriah, biar semarak, boleh. Ya. Tapi selain dari alat itu nggak boleh. Disebutkan di sini dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, faslun bainal halali wal harami ad-duffu was-sautu fin nikah. Perbedaan antara yang halal dan yang haram, ya. Dalam masalah musik itu, dalam masalah rebana adalah rebana dan suara-suara nasyid saat pernikahan. Ya, jadi syariat Islam itu tahu di momen-momen seperti itu kan momen-momen bahagia toh. Orang pernikahan itu kan pasti bahagia toh. Kecuali pernikahannya siapa? Pernikahannya siapa yang enggak bahagia itu? Pernikahannya Datuk Maringgi ya, dengan Siti Nurbaya karena dipaksa. Maka di momen-momen bahagia syariat Islam mengizinkan hiburan, nyetel nasyid yang ada rebananya, yang ada dufnya itu dibolehkan ya. Tapi hanya sekedar rebana, enggak laju mau pakai gitar, mau pakai seluring, mau pakai organ, enggak. Apalagi lagunya lagu-lagu yang bisa menggugah hasrat. Ya, seperti lagu apa itu yang menggugah hasrat? Yang bisa membangkitkan syahwat. Ya, ada bahasa lagu aku dipeluknya, aku diciumnya, itu menggugah syahwat itu. Ya. Itu enggak boleh walaupun dinyanyikan dengan rebana ya tetap enggak boleh. Sama kayak umpamanya ada nasyid-nasyid ya, nasyid-nasyid apalah umpamanya. Apa yang lagi ngetren nasyid itu? Nah, nasyid Dinusalam umpamanya ya. Tapi dilakukan pakai gitar, pakai organ ya, jadi nggak boleh dia. Ya, jadi nggak boleh. Atau kalau orang biasanya menyebutnya dengan sholawatan. Ya, sholawatan tapi pakai organ, sholawatan tapi pakai musik. Ya, pakai gitar. Ya jadi nggak boleh, jadi haram dia. Kemudian di sini disebutkan dalam surat Luqman ya tentang haramnya musik. Lihat di sini, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits
liyudilla an sabilillahi bighairi ilmin, dalam surat Luqman ayat ke-6 ya. Ada sebagian manusia yang yashtari, membeli atau mempergunakan lahwal hadis. Lahwal hadis itu perkataan yang sia-sia. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Para ulama tafsir menafsirkan perkataan yang sia-sia itu maksudnya musik. Ya. Perkataan yang sia-sia itu maksudnya musik. Jadi ada sebagian manusia yang mempergunakan musik untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini jelas dalam Al-Quran ada. Ya, kok ada orang mengatakan musik itu katanya khilafiyah. Bahkan sampai ada yang menyebutkan ada ayat namanya ayat pemusik katanya. Nah, ini ngacok lagi ya. Su'ara itu dia terjemahkan ayat pemusik katanya. Padahal su'ara itu artinya ahli syair. Ya, syair itu bukan musik, beda. Ya. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu para sahabat Nabi, ya, kalau mereka berjalan, mereka terdengar musik oleh mereka, itu mereka langsung menutup telinga. Ya, menutup telinga. Upaya apa? Upaya mengingkari itu. Itu bentuk pengingkaran. Ya. Bentuk pengingkaran. Mereka enggak mau dengar. Dan tidak akan pernah bergabung antara musik dengan Al-Qur'an. Enggak pernah bergabung. Enggak akan bisa berkumpul pada diri seseorang antara musik dengan Al-Qur'an. Jadi pernah salah satu podcast punya Ahmad Dhani. Ya, Ahmad Dhani sendiri mengatakan orang-orang pemain musik itu nggak akan pernah bisa hafal Al-Quran. Dia bilang seperti itu. Dan itu benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah 15 abad yang lalu. La yajtami'u fi qalbin rajulin al-ghina wal Qur'an. Gak akan pernah kumpul dalam satu hati seseorang antara Al-Quran dengan musik, ya. Dan Ahmad Dhani kemarin di dalam podcastnya bisa dicek itu di YouTube-nya mungkin masih ada. Dia bilang orang yang main musik, aktif main musik, tidak akan pernah bisa menghafal Quran, kata dia. Ya. Kemudian ada orang berusaha untuk melegalkan dan mengganti nama dengan apa? Musik Islami. Ya, musik Islami. Itu sama dengan istilah apa? Pacaran Islami. Sama dengan istilah riba Islami. Ya. Sama dengan istilah maksiat Islami. Sama itu istilahnya. Musik Islami. Andai musik itu bisa mengantarkan kepada ketakwaan, maka yang paling bertakwa siapa? Para penyanyi-penyanyinya. Tapi lihat aja kelakuan para penyanyi itu. Ada yang kena narkoba, ada yang hamil di luar nikah, ya. Ada yang terlibat skandal seksual satu jenis, ada yang selingkuh, ya. Enggak karu-karuan akhirnya. Andai musik Islami itu bisa menjadikan orang bertakwa, maka yang paling bertakwa siapa?
Ya para artis. Ya nggak? Iya. Tapi kenyataannya apa? Justru kehidupan mereka itulah yang membuat mereka jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita terapkan dalam keluarga kita, bisa kita amalkan. Dan sebelum ditutup, kalau ada pertanyaan silakan ibu-ibu. Izin bertanya Ustadz, bagaimana sikap kita jika di suatu pesta itu keluarga besar yang justru menginginkan adanya musik? Ya semua begini Bu, rata-rata di tempat-tempat kita itu Bu. Kadang kita itu suaranya kalah, ya hilang suara kita. Tapi Bu, paling tidak kita sudah berjuang ya, sudah memperjuangkan nilai-nilai Islam. Dan kalau kita yang punya gawi, ya pertahankan Bu, jangan ngikut suara terbanyak. Umpamanya yang mau nikah anak kita, yang mau biayain pernikahannya kita. Ya kita lah yang ngatur, jangan mau diatur orang. Ya. Kecuali itu ponaanmu, beda urusannya. Kamu hanya punya kewajiban untuk menyampaikan. Kalau dalam syariat Islam begini loh, pesta itu diatur, nggak sembarangan, nggak boleh ada musiknya. Itu kita hanya memberikan usulan, diterima alhamdulillah, enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang punya pesta itu kita, jangan mau diatur-atur, ya. Jadi kita yang ngaturnya. Karena memang umumnya masyarakat kita ya seperti ini. Kalau kita nggak kuat, ya sudah. Kita yang akhirnya mengikuti suara terbanyak. Padahal Islam itu bukan suara terbanyak yang dipakai. Islam itu yang dipakai apa? Yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, meskipun tidak ada pengikutnya. Jadi nggak perlu dimusyawarahkan kebenaran itu. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita jika ada perempuan yang ingin menikah, tapi dia tidak tahu bahwa dia dulu anak di luar nikah. Orang tuanya pun tidak memberitahu. Anak ini sebenarnya tidak berdosa Bu ya, cuman ya ini yang menanggung dosa nanti orang tuanya. Cuman tetaplah nanti pernikahan itu nggak sah, ya. Solusinya gimana? Solusinya kalau sudah terjadi, ya ini saya kasih solusi kalau sudah terjadi. Segera temui kepala KUA terdekat, minta dinikahkan ulang. Paham? Ya. Segera temui KUA terdekat dan minta dinikahkan ulang. Sampaikan, kasusnya itu disampaikan. Karena petugas KUA itu lebih mengerti tentang hukum pernikahan. Ya, ini dulu pernah terjadi. Ustadz pernah dapat salah seorang konsultasi masalah seperti ini. Dan Ustadz sarankan ke KUA untuk dinikahkan ulang. Dan bagi perempuan atau bagi semua ya, ibu-ibu kalau mau punya mantu tuh dapat nikah dengan anak pertama, dicek ya Bu, anak pertama itu lahirnya kapan,
Sudah itu di buku nikah itu nikahnya kapan? Kan itu nanti ketahuan. Kalau nikahnya umpamanya nikahnya bulan 8 atau nikahnya bulan 1 gitu biar enak ngitungnya ya. Nikahnya bulan Januari. Anaknya kok bulan Agustus sudah lahiran gitu. Atau bulan Juli sudah lahiran. Nah, itu berarti nggak beres nikahnya. Kan bisa ketahuan kalau kita mau punya calon mantu, coba nak dilihat nak di buku nikah bapakmu, kapan bapakmu nikah, kapan kamu lahir gitu kan nanti ketemu. Gitu ya. Ini kalau kasus seperti ini yang nanggung dosa ayahnya. Tapi kalau kita tahu kita tidak memperbaiki ya kita bisa kena dosanya juga. Namanya dosa pembiaran. Ya, maka segera lapor ke KUA terdekat biar dinikahkan. Karena di Indonesia ini hakim ya, jadi kalau orang nggak punya wali, ini kan anak di luar nikah kan berarti nggak punya wali. Perempuan-perempuan yang nggak punya wali itu yang menikahkan wali hakim, ya. Dan wali hakim di Indonesia itu ya petugas KUA. Petugas KUA lah nanti yang menikahkan. Itu sah menurut agama dan menurut negara. Ya, kata Nabi apa? Al-waliyu liman la waliyalahu. Jadi wali hakim itu adalah wali bagi perempuan-perempuan yang hendak menikah tapi tidak memiliki wali. Itu ya. Dan gak boleh bagi seorang bapak itu ego, membiarkan anaknya pernikahannya gak sah. Ya, kamu tetap saya yang nikahi, nanti dosanya saya yang nanggung, ya gak boleh kayak gitu. Ada lagi Ibu? Cukup ya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.